sore Sobat 7. Aduh, hari ini hari spesial nih buat saya. Mau tau nggak kenapa? Karena hari ini saya kedatangan anak band yang ganteng-ganteng semua. Dan mereka tuh udah terkenal udah lama banget. Saya udah mengidolakan mereka tuh dari lama banget. Pengen tahu kan siapa? Yuk kepoin yuk. Hari ini lumayan seru. Lumayan seru penuh, ya? lumayan penuh. Penuh banget, padat Yap. banget acaranya ya. Yap. Nah, kita kan mendekati menjelang 1 dekade nih untuk Noah. Ya. Kira-kira rangkaiannya apa aja sih Abang Ani? Yang kita lakuin nih. Ah. Oh, tadi hari ini ya. Termasuk hari ini tadi tuh sebenarnya kita ada launching video klip yang paling baru. Jadi masih rangkaian dari si Second Chance karena kan di dekade ini juga kita kayak penutupan project Second Chance. Project Second Chance itu lumayan lama ya, lumayan lama. Jadi itu kita akhiri, habis itu baru kita mulai lagu-lagu baru. Selain itu tadi press con, terus kita latihan deh sampai hari H nanti. Oke, jadi setelah 1 dekade sebenarnya pencapaian Noah ini udah sesuai ekspektasi nggak sih, Wah? Oh, sesuai ekspektasi apa nggak Mas? Sedikit lagi. Sebenarnya masih banyak harapan kita yang belum kita capai ya. Cuman di dekade ini kita mencoba untuk mudah-mudahan gitu ya, apa yang kita mau, expect kita mendekati lah minimal. Gitu. Dan kita bisa puncak-puncaknya dengan karya kita, tapi nggak semua juga kita bawain semuanya ya lagu baru itu. Mungkin ya ada bocoran-bocoran lagu-lagu yang baru keluar kemarin itu kita bawain juga. Bawain lagi ya. Juga karena ini kan apa, karena kemarin sempat ada pandemi kan, jadi ada beberapa yang nggak lancar. Sebenarnya sebelum pandemi itu kita mau tour album yang terakhir tuh, promo ada album terakhir, cuma ada pandemi jadi berhenti dulu. Jadi kalau semua pencapaiannya ya mungkin karena ada 2 tahun itu yang nggak stop jelas semua, ya itu, kan? jadi kita kayak kayaknya karena itu kali ya. Banyak kendala berarti ya, Bang? Ya lumayan. Nah, katanya Noah ini beberapa kali bikin album, tapi rilisnya bertahun-tahun kemudian. Ini kenapa sih ceritanya? Itu bukan katanya, itu fakta. Iya. Siapa yang bilang itu? Berarti bener dia. Kenapa? Kenapanya karena yang terakhir itu kan memang kita habis promonya lumayan banyak ya. Jadi promo ke seluruh Indonesia untuk ngasih tahu nama Noah, perpindahan dari Peter Pan itu kan nggak gampang ya. Bukan cuma di Indonesia, di Malaysia juga gitu. Jadi orang-orang masih waktu itu di Malaysia malah kayak masih pada tahunya ya Peter Pan. Itu lumayan memakan waktu lumayan lama. Jadi itu yang salah satu yang bikin juga albumnya jadi agak lama tuh bikinnya. Terus juga ya pasti kita jaga inilah jaga kualitas ya. Mencoba nggak bikin sesuatu yang sama, mudah-mudahan selalu berbeda. Yang beda juga mesti enak, nggak asal beda doang gitu kan. Itu butuh waktu sih. Berarti kenapa dekat dengan 1 dekade ini lagu Kota Mati dipilih jadi single? Kenapa man? Kenapa Fit? Oke, jadi gini, kita tuh keluarin Second Chance kan semua lagu yang lama kita bikin ulang, kita remake, kita reproduce. Cuman ada lagu-lagu hits dulu itu yang udah familiar orang dengerin gitu ya, itu nggak banyak kita rubah. Kita hanya rekam ulang, soundnya kita rekam dengan lebih baik. Nah, ada beberapa lagu juga yang akhirnya kita tentukan untuk kita remake musiknya. Itu sebenarnya untuk lagu-lagu yang dulu kita merasanya kurang maksimal kita ngerjainnya. Karena kan dulu kan kita keterbatasan mungkin teknologinya juga, udah gitu waktu juga kan dulu dikejar deadline ya kan. Lagu-lagu itu yang kita rasa ini lagu bisa terdengar lebih baik, nah itu baru kita rubah. Yang terakhir ini kenapa pilih Kota Mati? Kenapa? di antara bonus-bonus yang mau dikeluarin itu salah satunya adalah Kota Mati. Jadi ada 5 atau 6 bonus yang kita tadinya nggak mau keluarin ya. Udah kita bikin aja deh, kita remix lagi. Kayaknya oke juga nih dengan aransemen yang total berbeda. Nah, salah satunya lagu Kota Mati termasuk lagu yang kita rasa harusnya bisa lebih maksimal. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Nah, Kota Mati juga akan dibikin video klip kan?
Sudah. Udah. Kebetulan hari ini dari launching. Nah, itu kenapa tuh? Alasannya kan banyak juga yang di remake lainnya, kenapa harus Kota Mati? Oh, oke. Sebenarnya waktu pas Kota Mati kan ada di album Hari yang Cerah Untuk Jiwa yang Sepi ya. Waktu itu ada beberapa lagu yang dipilih untuk jadi video klip. Salah satunya sebetulnya Kota Mati. Cuman waktu itu karena ada beberapa single yang kuat, akhirnya Kota Mati nggak jadi dibikin video klip. Mungkin juga karena kita anggap waktu itu dia belum matang ya. Waktu itu tuh 2008 itu kita baru habis 2 personel keluar, jadi semuanya serba cepat. Jadi mungkin juga ya nggak matang gitu. Nah, makanya karena ada second chance ini Kota Mati lebih matang lagi. Dan dulunya juga memang kandidat tapi nggak jadi akhirnya ini kayaknya paling tepat nih jadi video klip. Momennya tepat banget Ya. berarti sekarang. Terus banyak yang bilang Ariel itu visioner karena lagu Kota Mati itu pas untuk masa pandemi. Apa pikirannya ke sana pas lagi ngarang nih? Enggak lah, itu lebih sangat istilahnya harfiah ya. Literally mati gitu. Enggak lah kalau Inspirasinya di mana tuh, Bang? lagu itu kan tahun 2008 jadi jauh banget dari Pandemi ya. itu bukan visioner kalau memang itu peramal, oke. Jauh banget dari 2008. Mati bukan perekonomian, Mas. Nah, Kota Mati itu simpel. Jadi itu kan lebih kayak lagu itu ceritanya itu menggambarkan harapan yang mati. Harapannya dia itu mati di situ. Jadi seakan-akan makanya kota itu terlihat seperti mati buat dia gitu. Istilahnya ceritanya tentang itu. Jadi lebih ke perasaan seseorang ya. Jadi bukan pandemi. Bukan pandemi. Gitu. Lebih ke personal ya. Ya. Oke. Nah, kilas balik 1 dekade terakhir nih. Kira-kira dari segi apa Noah sekarang berbeda dengan Noah sebelumnya? Dari Selain keriput itu ya? Selain ini yang pertama. Dari berat badan kali ya. Lumayan lah kita berapa tahun ini kita konser kan lagu juga kita tahan, nggak banyak yang baru, kita lebih konsentrasi ke pertunjukannya itu sendiri, jadi ke lightingnya, visualnya. Kita beli mixer lighting kemarin, kita beli juga visual juga, beberapa peralatannya itu kita beli sendiri karena kita pengen belajar. Jadi mungkin harusnya sih yang bisa terlihat jauh berbeda dari dulu adalah dari segi pertunjukannya. Jadi banyak hal-hal baru yang memang harus relate sama teknologi sekarang. Kan kita nggak boleh kalah dong sama beberapa musisi, apalagi yang dari luar. Kalau mereka manggung kan, wah kayaknya bener-bener Terkonsep banget ya, terkonsep dan bagus banget gitu, juga mesti bisa kayak gitu. ada nggak sih ciri khas yang memang dipertahankan sampai sekarang? Orang-orangnya aja sih mesti. Ciri khas apanya nih? Apa yang Ciri khas dari mempertahankannya? musiknya atau dari Kalau saya rasa sih ciri khas itu Pasti nggak ada. akan hilang ya. Itu apa ya namanya? karakter. Karakter masing-masing. Kayak misalnya David di lagu ini pasti ada Davidnya gitu. Walaupun secara sound mainnya beda sound, tapi secara lick atau touch segala macam pasti orang tahu ini. Di musik masih tetap kedengeran lah. Kalau sih di musik khasnya ya? pasti. Bener nggak sih dalam 1 dekade terakhir Noah lebih sering bikin lagu tentang cinta dibandingkan dengan dulu nih? Apa emang sengaja atau gimana? Itu dekade dulu terakhir, juga cinta ya. terakhirnya. Dulu juga cinta. Nggak mungkin dulu, Cinta brutal ya. nggak mungkin kalau dulu tuh nggak terlalu Explicit. obvious ya, nggak terlalu obvious ngomongin Ya. cinta gitu. Ya kita juga pengen ada perubahan, ada yang berbeda dari yang dulu. Kalau dibilang benar, sebenarnya sama-sama aja, cuman gaya bahasa yang dipakainya yang berbeda. Itu aja sih. Tapi rata-rata cinta ya, Bang? Ya. Nah, sampai sekarang nih fanbase Garis Keras Sahabat Noah bisa dibilang salah satu yang terbesar di Indonesia. Wow. Gimana sih cara mempertahankan fanbase ini? Ini yang agak susah-susah, Benar. gampang, susah gampang. Iya, buat Bang Ariel gampang ya? Agak susah gampang karena kan kita nggak terlahir untuk menjadi seorang apa ya yang berkecimpung di dalam organisasi. Kalau fanbase itu kan organisasi ya, kita mesti tahu gimana cara komunikasi terus-terusan, memanagenya gitu kan. Kita nggak terlahir buat itu. Kita terlahir untuk Berkarya. mengaransemen musik gitu. Itu makanya agak susah-susah. Tapi sejauh ini memang akhirnya karya itu sendiri yang memelihara itu gitu. Jadi yang kita lihat tuh
Kayak ada fans club yang dari tahun ini mereka juga tumbuh ya. Dari yang udah kuliah akhirnya bisa berkeluarga. Kalau udah berkeluarga juga pasti aktivitas untuk fans clubnya juga pasti turun dong. Tapi dengan kita konsisten untuk terus ada, akhirnya ada tumbuh yang baru lagi. Kayaknya itu kuncinya sih sebetulnya kayaknya. Konsisten ya Bang ya. Nah. Banyak yang bilang sekarang itu udah bukan musimnya band. Kalau menurut pendapat masing-masing deh, boleh deh. Betul sekali. Gimana nih? Memang ya, benar. Tapi kita berusaha bagaimana caranya musik kita itu ada warna genre mereka gitu. Jadi kita masukin, selipin gitu. Nggak maksa juga sih, cuman mana yang cocok kita masukin gitu. Kita juga denger lagu-lagu Korea? Enggak. saya dengar. Dengar dong. Dengar kok. Variasi ya. Nah, bagaimana nih band senior seperti Noah bisa tetap menarik di mata anak-anak muda? Mungkin itu salah satu alasannya kenapa kita bikin rekaman ulang Second Chance ini ya. Kan Second Chance itu kita merekam ulang lagu-lagu yang di Peter Pan itu dibawa ke sini dengan aransemen beberapa ada yang baru. Yang pasti color musicnya baru semua. Teknologinya beda. Kalau dulu kita rekaman buat kaset, sekarang kita rekaman udah buat streaming, Starface pasti kan itu dimensinya juga beda. Itu salah satu cara kita sih untuk tetap bisa relate sama mereka. Jadi mereka terbiasa dengan musik yang dengan teknologi zaman sekarang. Nah, kita mesti bawa lagu kita itu juga. Karena gue inget tuh waktu itu Project Second Chance ini kan lumayan ketunda ya. Jadi ada salah satu nih fans, pas pertama kali kita announce project ini dia masih SMP. Pas project ini keluar dia udah kuliah. Jadi kan kita juga mikir, berarti yang sekarang di SMP dengerin apa gitu kan? Oh, dengerin musik yang baru sekarang. Oh, gimana cara kita biar yang sekarang di SMP itu dengerin musik kita juga. Jadi salah satu caranya adalah kita mesti bikin musik kita tuh familiar sama telinga mereka. Pendengar update dari sound-soundnya juga, dari teknologi mixingnya semua berubah. Ya, soalnya ada pengalaman juga kemarin malah dari modelnya sendiri. Model video klip yang baru ini kan kita ganti nih. Model video klip sih, oh saya tuh nggak tahu ada lagu ini loh si Noah gitu. Jadi lagunya Peter Pan, dia tahunya benar-benar lagu Noahnya aja gitu. Oh jadi memang menurut kita kita berhasil. Karena akhirnya kita memperkenalkan lagi lagu-lagu yang lama, yang masih worth it sih sebetulnya. Cuma karena teknologinya nggak sama, jadi kurang familiar. Jadi sekarang kita bikin familiar. Menurut kalian, apakah ada yang bisa atau akan diimprove dari band Noah ke depannya? Pasti banyak. Seperti yang saya bilang tadi, salah satunya itu menyatukan musik kita sama genre yang baru gitu. Oke. Terus yang update terus ya. Iya. Soundnya mesti Karena soundnya teknologi mesti berkembangnya cepat sekali kalau sekarang itu. Oh gitu ya. Apalagi 1 dekade lama tuh banyak banget yang berubah ya. Ya, lumayan. Jangan kan kita ngelihat dari medianya aja berubah. Media peliput nih ya. Kita lihat dari tahun 2003 tuh orangnya yang biasa pakai DSLR sekarang berubah tinggal pakai handphone doang gitu ya. GoPro, ya kan? Makanya itu aja berubah apalagi kita Iya mesti. benar, banyak banget perubahan. Arti musik bagi masing-masing personil tuh apa? Oke. Musik ya. Musik tuh kalau buat gua mungkin jati diri ya. Jati diri, identitas. Karena udah bukan hobi, udah bukan kerjaan juga gitu. Jadi udah gabung semuanya. Jadi gue bilang mungkin ya identitas lah. Identitas, betul, identitas. Tiga-tiganya sama? Sama. Sama, biar kompak. Pesan dan tips Noah buat musisi dan band muda penerus nih. Oh, wah, kita nggak tua-tua amat sih sebetulnya. Buat musisi yang sekarang-sekarang gitu, yang baru-baru mungkin ya. Apa ya? Coba terus. Kayaknya sekarang zamannya lebih mudah ya. Maksudnya zamannya lebih mudah buat berekspresi, medianya ada di mana-mana. Kalau zaman dulu kan kita yang paling penting itu how to show up. Kalau sekarang kan show up-nya udah gampang. Mungkin karena teknologi yang memudahkan, mungkin yang paling penting itu identik. Jadi cari color yang benar-benar bisa beda dari orang lain, dalami gitu. Jangan cuma ngikut sana ngikut sini. Itu kali itu bisa bikin perbedaan buat biar bisa cepat kelihatan orang. Yang lain? Sama. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat 7. Kita lihat ini Noah akan nge-jam sebentar lagi. Thank you. Takkan mulai aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat
kan ku kenang di hati saja. Aduh, tadi saya bisa menyaksikan performance dari Ariel Noah langsung di depan mata saya. Itu keren banget. Gimana Sobat 7? Keren banget kan? Tadi udah ngobrol, lihat Ariel langsung nge-jam langsung di depan mata. Gimana nih? Makanya jangan lupa ya, minggu depan juga nonton nih Sobat 7 Kepo. Mau didatengin sama narasumber mana lagi? Komen di bawah ya. Ciao! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.